Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, suara ayam berkokok belum sempat mereda ketika Tika sudah bangun dari tempat tidurnya. Ia melirik ke sisi tempat tidur yang kosong, tempat di mana Roni, suaminya, biasanya tidur. Sejak beberapa minggu terakhir, Roni jarang ada di rumah pagi-pagi begini. Alasannya selalu pekerjaan, rapat dadakan, atau ngopi bareng direktur, katanya. Tika tidak protes. Ia hanya mencatat semuanya dalam hatinya. Diam, tapi tidak lupa. Ia berjalan ke dapur. Suara air dari keran terdengar saat ia mencuci beras. Wajahnya tenang, tapi mata itu menyimpan banyak hal yang tidak diucapkan. Dapur sederhana itu tidak menunjukkan bahwa pemilik rumah adalah seorang pemegang saham terbesar dari 3 perusahaan besar sekaligus pemilik tunggal dari PT Gria Karya Nusantara, perusahaan properti yang kini menjadi incaran banyak investor asing. Tika tidak pernah merasa perlu membanggakan siapa dirinya. Ia memilih untuk tetap seperti ini, sederhana. Masih memakai daster motif bunga kecil, rambut dicepol seadanya, dan tangan yang lihai menyiapkan sarapan seperti istri rumah tangga pada umumnya. Ia menyukai pagi yang tenang, suara burung, aroma nasi yang baru matang, dan sesekali suara tetangga menyapa dari luar pagar. "Bu Tika, belanja yuk nanti siang," teriak Bu Rasti, tetangganya yang baru pindah 2 bulan lalu. "Boleh, nanti saya kabari ya, Bu," jawab Tika sambil tersenyum. Ia tidak pernah memperkenalkan siapa dirinya kepada tetangga. Mereka mengenalnya hanya sebagai istri Pak Roni, yang katanya sedang merintis karir di perusahaan kontraktor. Tak ada yang tahu bahwa rumah 2 lantai yang ia tinggali, tanah yang menopangnya, dan bahkan komplek tempat mereka tinggal, semuanya atas nama perusahaan milik Tika. Setelah sarapan selesai dimasak, Tika duduk di ruang makan. Ia memandang kursi kosong di depannya. Di situ biasanya Roni duduk sambil memainkan ponselnya. Tika pernah menegur Roni agar tidak main ponsel saat makan, tapi Roni hanya mengangguk lalu kembali menunduk, seolah apa yang ia baca lebih penting dari tatapan istrinya. Waktu berjalan lambat di rumah itu. Tika kemudian membersihkan meja, mencuci piring, lalu naik ke lantai 2. Di sana ada ruang kerjanya. Sebuah ruangan kecil dengan rak buku, 2 laptop, dan 1 telepon kantor. Ia membuka email. Sekilas lalu, semua berjalan normal. Proyek di Semarang berjalan sesuai rencana. Divisi keuangan sudah menyelesaikan laporan triwulan, dan proposal kerjasama dari investor Jepang tinggal ditandatangani. Ia tidak mengintervensi manajemen. Sudah 5 tahun ini ia membiarkan semuanya berjalan otomatis. Ia cukup mengawasi dari balik layar. Tapi hari ini, ada 1 email yang membuat alisnya sedikit terangkat. Sebuah laporan mengenai pegawai baru di kantor pusat, seorang wanita bernama Clara, dipindahkan dari kantor cabang Surabaya karena alasan potensi luar biasa. Tika mengernyit, tapi tak berpikir panjang. Ia menutup laptopnya. Hari berlanjut dengan aktivitas biasa. Tika membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan menjahit taplak meja yang sobek. Siang harinya, ia bertemu dengan Bu Rasti di pasar. Mereka berdua berbelanja, tertawa, dan membicarakan hal-hal sepele. Tak ada yang tahu bahwa wanita dengan tas belanjaan itu memiliki rekening miliaran rupiah di 7 bank berbeda. Sore hari, Tika pulang membawa bahan-bahan segar. Ia menaruhnya di dapur, lalu membuka kulkas untuk menyimpan sayur. Di meja makan, ia melihat surat undangan ulang tahun anak tetangga. Ia baca sekilas lalu letakkan kembali. Ia kemudian menoleh ke jam dinding. Sudah pukul 5. Belum ada tanda-tanda Roni pulang. Dulu, jam segini Roni sudah menelepon menanyakan menu makan malam. Sekarang, tidak. Tika duduk di sofa ruang tamu. Ia menyalakan televisi, tapi pikirannya tak di sana. Ia mulai mengenang masa lalu. Bagaimana dulu ia dan Roni bertemu. Tika, mahasiswi semester akhir jurusan arsitektur, sedang sibuk menyusun skripsi dan presentasi lomba desain rumah ramah lingkungan. Roni datang sebagai teknisi bangunan di proyek yang sama. Ia sopan, jujur, dan tampak sangat menghargai kerja keras perempuan. Mereka berteman, lalu bertukar cerita, lalu saling jatuh cinta. Saat itu Tika baru saja bangkit dari trauma kehilangan ayahnya.
Ia tidak percaya laki-laki bisa setia, sampai Roni datang. Roni tidak kaya, tidak punya gelar, tapi tulus. Ia tidak banyak janji, tapi banyak aksi. Tika percaya padanya. Sampai akhirnya mereka menikah di usia muda. Tika belum bekerja tetap, Roni masih bekerja serabutan. Mereka menyewa kontrakan kecil, hidup hemat, dan menabung bersama. Tika mulai bekerja sebagai arsitek freelance. Proyek pertamanya hanya desain rumah sederhana untuk seorang teman lama. Tapi dari situ, namanya mulai dikenal. Ia bekerja tanpa kenal lelah, menyusun rencana, mencari investor, dan akhirnya mendirikan perusahaan sendiri. Semua tanpa sepengetahuan Roni. Ia hanya bilang bahwa ia bekerja sebagai desainer interior dan kadang ikut proyek kantor. Tika ingat, malam-malamnya ia habiskan untuk menyusun proposal. Siang bekerja, malam belajar bisnis. Roni tahu, tapi tidak pernah benar-benar paham sejauh apa Tika berkembang. Tika pun tidak menjelaskan. Ia ingin melihat apakah cinta mereka bisa tetap tulus saat salah satu dari mereka tumbuh jauh. Ia terdiam lama di sofa. Lampu ruang tamu menyala otomatis. Sudah pukul 8 malam. Roni belum juga pulang. Tika menyiapkan makan malam. Meja makan ditata rapi. 2 piring, 2 sendok, 2 gelas. Ia duduk, menunggu. Makanan mulai dingin. Ponselnya berbunyi. Satu pesan dari Roni. Lembur, nggak usah ditunggu. Tika memandang layar ponsel itu lama sekali. Kemudian ia kunci layar, berdiri, dan membawa piring ke dapur. Ia tidak makan malam hari itu. Ia hanya duduk di balkon lantai 2, memandang langit gelap tanpa bintang. Udara dingin menyelinap ke tubuhnya, tapi ia tidak menggigil. Ia terlalu terbiasa dengan sepi. Tika masuk ke kamar tidur. Ia menatap cermin. Perempuan di depannya masih tampak muda, bersih, dan tenang. Tapi matanya tidak berbohong. Ada luka yang belum sembuh. Ada kelelahan yang lama dipendam. Ia menarik napas panjang, lalu membaringkan tubuhnya. Di meja kecil sebelah tempat tidur, ada buku harian lama. Ia membuka halaman pertama. Aku menikah dengan laki-laki yang dulu aku yakini akan melindungiku dari rasa sakit. Tapi hari ini, aku hanya bisa melindungi diriku sendiri dengan cara tidak berharap terlalu banyak. Ia menutup buku itu, lalu memejamkan mata. Lampu dimatikan. Suara detik jam terdengar jelas. Malam menelan semua suara. Tika tidur dalam diam. Rumah itu kembali sunyi. Tak ada tawa, tak ada cerita. Roni pulang pukul 1 dini hari. Ia membuka pintu pelan, melepas sepatu, lalu melangkah ke kamar tidur. Tika tidak bangun. Roni melirik sekilas lalu langsung merebahkan diri di sisi tempat tidur. Ia menatap langit-langit sejenak, lalu tertidur. Tika membuka matanya. Ia tidak tidur. Ia hanya memejamkan mata. Ia mendengar setiap langkah, setiap tarikan napas Roni. Tapi ia tidak bergerak. Ia hanya menarik selimut, lalu kembali memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir tanpa suara. Langkah kaki Roni terdengar tergesa saat keluar dari kamar. Pagi belum sepenuhnya datang, langit masih biru tua. Ia menyambar jasnya yang tergantung di belakang pintu, menyalakan lampu dapur sebentar, lalu mematikan lagi setelah tahu Tika belum bangun, atau setidaknya ia mengira begitu. Ponselnya menempel di telinga, suara pelan dari seberang sana membuatnya menjawab dengan cepat. Iya, saya dalam perjalanan. Nanti saya koordinasikan dengan bagian operasional. Dia keluar rumah tanpa sarapan, tanpa pamit. Suara pintu ditutup pelan, kemudian suara mesin mobil menyala dan menjauh. Tika membuka matanya, masih dari balik selimut. Ia tidak pernah memasang alarm karena tubuhnya selalu bangun tepat di saat yang sama. Hari ini pun tidak berbeda. Yang berbeda hanyalah rasa yang menetap di dadanya. Semakin dingin, semakin kaku. Di ruang kantor pusat PT Gria Karya Nusantara, lantai 4, Roni berdiri dengan tangan bersilang. Di hadapannya, layar besar menampilkan presentasi dari bagian desain dan perencanaan. Beberapa kepala tim mencatat serius. Sementara Clara, sekretaris pribadinya, duduk agak miring ke kanan, mencatat sambil sesekali melirik Roni. Pandangannya tidak seperti staf biasa. Ada sorot kekaguman, juga sedikit hasrat yang tak disembunyikan.
Roni tidak sadar bahwa sejak 2 bulan terakhir, sikapnya telah berubah drastis. Dulu, ia selalu pulang ke rumah membawa cerita. Sekarang, ia membawa beban yang tidak ia ceritakan, juga kepercayaan diri yang tumbuh liar. Ia merasa dirinya sedang naik. Gajinya meningkat, tanggung jawabnya lebih besar. Namanya mulai disebut dalam rapat direksi. Semua itu memberinya sensasi yang berbeda. Clara berdiri setelah rapat selesai. Ia mendekati Roni, membawa dokumen. Pak Roni, ini draft perizinan pembangunan di kawasan timur. Perlu tanda tangan Bapak. Roni mengambil berkas itu, membacanya sekilas. Clara masih berdiri. Ia menatap wajah Roni. Bapak tampak lelah. Mungkin nanti sore kita bisa kopi bareng lagi? Katanya dengan suara pelan. Roni menatapnya sesaat. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Clara menangkap itu sebagai isyarat. Ia tersenyum dan pergi. Hari itu, Roni kembali pulang larut. Di rumah, lampu ruang tamu sudah dimatikan. Ia membuka pintu pelan, melepaskan dasi, dan masuk ke kamar. Tika tertidur seperti biasa. Ia tidak bicara, tidak bertanya. Roni merasa tenang. Tak ada interogasi, tak ada pertanyaan klise seperti, dari mana? Atau, sama siapa? Tapi ia tidak tahu, bahwa keheningan itu bukan tanda damai. Itu tanda jarak yang semakin melebar. Beberapa hari kemudian, Roni menerima undangan makan malam dari salah satu investor baru. Ia mengajak Clara. Kamu ikut? Ya. Sekalian latihan bicara dengan orang besar, katanya sambil menyodorkan undangan. Clara mengangguk senang. Ia memilih gaun terbaiknya, berdandan anggun. Mereka makan di restoran bintang 5, berbicara dengan investor, dan tertawa sepanjang malam. Di sela-sela obrolan, Clara meletakkan tangannya di lengan Roni. Roni tidak menolak. Ia hanya menoleh sebentar, lalu membiarkannya tetap di situ. Malam itu, mereka tidak langsung pulang. Clara meminta diantar lebih dulu ke apartemennya. Saat mobil berhenti di depan lobi, ia menoleh dan berkata pelan, "Kalau tidak sibuk, masuk sebentar. Aku mau kasih sesuatu." Roni diam sejenak. Ia tahu itu bukan sekadar sesuatu. Tapi ia keluar dari mobil, berjalan bersamanya ke lift, dan masuk ke apartemen itu. Sementara itu, di rumah, Tika duduk sendirian di teras. Ia mengenakan sweater abu-abu, rambutnya diikat, matanya menatap ke jalan depan rumah yang lengang. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, menahan napas, menahan gelombang kesadaran bahwa suaminya tidak lagi memikirkan rumah ini sebagai tempat pulang. Ia membuka ponselnya, melihat jam, lalu membuka folder yang bertuliskan monitoring. Di sana ada rekaman dari kamera CCTV yang ia pasang di mobil Roni. Ia melihat semuanya. Hari berganti. Roni pulang pagi-pagi, dengan alasan ada rapat pagi. Tika hanya tersenyum. Ia tidak bertanya. Ia hanya menyiapkan kopi seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ia menulis satu catatan lagi. Dia semakin jauh, dan aku semakin yakin bahwa aku harus menyiapkan diriku sendiri. Di kantor, Roni semakin dikenal. Namanya masuk dalam proposal ke proyek kerjasama dengan investor dari Korea Selatan. Ia diberi wewenang menangani presentasi utama. Ia bangga, merasa di atas. Dalam pikirannya, ia telah menjadi seseorang. Ia tidak tahu bahwa seluruh tim yang ia pimpin, seluruh proyek yang ia banggakan, seluruh bangunan yang ia pikir ia perjuangkan, semuanya adalah milik Tika, istrinya. Wanita yang kini hanya jadi penghias rumahnya. Tika tidak menunjukkan siapa dirinya. Bahkan Clara pun tidak mengenal wajahnya. Foto-foto direksi utama tidak pernah dipublikasikan. Semua atas permintaan Tika. Ia ingin mengawasi dari jauh. Tapi kini, ia mulai merasa waktu untuk diam telah terlalu lama. Suatu sore, Tika mengunjungi kantor pusat. Ia mengenakan baju kerja biasa, riasan minimalis, dan membawa tas jinjing. Ia masuk lewat pintu belakang, seperti biasa. Semua staf senior mengenalnya sebagai ibu pemilik. Mereka memberi hormat, tapi tidak ribut. Ia hanya ingin melihat langsung bagaimana kondisi kantor, terutama bagian yang dipimpin Roni. Ia naik ke lantai 4. Clara yang pertama kali melihatnya. Clara mengernyit, lalu mendekat.
Ibu siapa ya? Tanyanya dengan nada tak bersahabat. Tika menatap Clara. Ia diam sejenak. Belum ingin membuka jati dirinya. Saya mau bertemu Pak Roni, jawab Tika. Clara tertawa kecil. Maaf, tapi tamu seperti ibu harus bikin janji. Di sini bukan tempat sembarangan. Tika menatap tajam. Belum marah. Belum juga tersinggung. Ia hanya mencatat sikap itu dalam hati. Sampaikan saja ada yang ingin bertemu, katanya pendek. Clara melipat tangan. Kalau tidak ada janji, tidak bisa. Ini kantor profesional, bukan warung. Tika tersenyum kecil. Ia melangkah pelan, melewati Clara yang masih berdiri di tempatnya. Maaf, ibu tidak bisa masuk, seru Clara sambil menghadang. Dan di saat itulah, Clara meludah ke arah lantai di depan Tika. Saya tahu tipikal wanita seperti ibu. Datang-datang cari perhatian. Ngaku-ngaku istri. Padahal cuma ngarep. Sudah biasa, ucapnya tajam. Beberapa staf di sekitar terdiam. Roni muncul dari dalam ruangannya, melihat ke arah keributan itu. Ada apa ini? Tanyanya. Clara langsung mendekat. Pak, ada perempuan gak dikenal nyelonong ke kantor. Saya sudah usir baik-baik, tapi dia ngotot. Roni menatap Tika. Sekilas. Kemudian matanya kembali ke Clara. Sudah, biarkan. Biar satpam yang urus. Dan dia pergi. Tidak satu pun kata ia ucapkan kepada Tika. Tidak mengenali, tidak menyapa, tidak membela. Tika berdiri di sana, mematung. Dunia seakan diam. Tapi dadanya mendidih. Sore itu, Tika kembali ke rumah. Ia membuka dokumen perusahaan. Ia membuka struktur jabatan. Ia membuka daftar staf kontrak dan tetap. Ia melihat nama Clara. Ia membuka riwayat kerjanya. Ia membuka catatan pengeluaran. Ia membuka log aktivitas komputer kerja Roni. Ia membaca semuanya. Dan ia tidak berkata apa-apa. Hanya menulis di notes kecilnya. Besok, aku akan kembali. Bukan sebagai istri, tapi sebagai pemilik semua ini. Suara jam dinding di ruang makan berdetak lambat saat Tika duduk sendiri. Wajahnya menghadap jendela, tapi pikirannya tidak ada di sana. Di tangannya, buku agenda kecil terbuka, berisi coretan-coretan pendek tanpa nama, tanpa emosi. Hanya tanggal dan catatan singkat. Ia membaca ulang catatan minggu lalu. Dia tidak pulang. Dia bilang lembur. Tapi CCTV kantor menunjukkan dia keluar pukul 20.15 bersama perempuan bernama Clara. Mereka ke arah Pacific Lounge. Hari ini hari Jumat. Hari di mana dulu Roni selalu pulang lebih cepat. Hari di mana mereka biasa makan malam di luar, menonton film, atau sekadar duduk di beranda berbagi cerita. Tapi hari itu tidak lagi sama. Meja makan tetap 2 piring, 2 gelas. Tapi hanya satu yang digunakan. Pukul 19, Roni belum pulang. Tika sudah tidak berharap. Tapi ia tetap menyajikan makanan hangat. Ia hanya ingin tahu seberapa jauh pria itu akan tenggelam dalam permainan yang bahkan belum ia pahami betul. Di dalam kamar, Tika mengganti bajunya dengan daster biru gelap. Rambutnya dibiarkan terurai. Ia duduk di depan cermin. Ia tidak berbicara. Ia hanya menatap dirinya sendiri. Tidak marah. Tidak menangis. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar luka. Ia menyimpan rencana. Di luar rumah, Roni melajukan mobilnya pelan. Ia tidak terburu-buru. Di kursi sebelah, Clara duduk sambil memainkan ponselnya. Gaunnya elegan, riasan wajahnya rapi. Mereka baru saja dari acara networking dinner yang sebenarnya tidak wajib dihadiri. Tapi Clara yang meminta, dan Roni tidak menolak. Kamu yakin istrimu nggak curiga? Tanya Clara sambil tertawa kecil. Roni melirik ke arahnya. Dia bukan tipe pencemburu. Clara tersenyum puas. Beruntung banget ya kamu punya istri seperti itu. Nggak banyak nanya, nggak banyak tuntutan. Roni tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, menarik napas pelan. Dalam hati, ia sendiri bingung kenapa bisa begitu mudah menganggap itu sebagai hal baik. Tika memang tidak banyak bicara, tapi justru itu yang mulai membuatnya takut. Mobil berhenti di depan sebuah apartemen. Clara turun, menunduk sebentar ke jendela. Mau naik?
Tanyanya dengan nada lembut. Roni menggeleng. Besok pagi ada presentasi, aku harus siapkan materi. Clara mencibir manja. Kamu selalu ada alasan buat pulang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu ingat, kalau di sini selalu ada yang nungguin kamu juga. Setelah Clara masuk, Roni menatap keluar jendela sebentar. Lalu ia melajukan mobilnya pulang. Sepanjang jalan, pikirannya kosong. Sesekali ia mengingat wajah Tika. Tapi bayangan Clara selalu datang lebih dulu. Saat ia sampai di rumah, lampu ruang tamu masih menyala. Tika sedang duduk di sofa, membaca buku. Ia mengangkat wajah saat Roni masuk. "Sudah makan?" tanyanya tenang. "Sudah," jawab Roni singkat sambil melepas sepatu. Tika tidak bicara lagi. Ia kembali pada bukunya. Roni masuk ke kamar, mengganti baju, lalu keluar. Ia duduk di seberang Tika. "Ada acara kantor?" tanya Tika pelan. "Iya. Makan malam bareng klien," jawab Roni tanpa melihat ke arah istrinya. Tika menutup bukunya. "Kamu sering lembur akhir-akhir ini." Roni diam. Lalu mengangguk. "Proyek makin banyak. Kalau aku santai, aku bisa tersingkir." Tika tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah suaminya lama. Lalu berdiri dan masuk ke kamar. Di dalam kamar, Roni mengikutinya. Ia berbaring, mengambil ponsel, membuka galeri foto, dan melihat foto Clara yang diam-diam ia simpan. Ia tersenyum kecil. Tak sadar, Tika mengamatinya dari cermin. Keesokan harinya, Tika bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Roni, dan membawakan kopi ke meja makan. Roni keluar kamar dengan dasi setengah terpasang. Ia duduk, menyeruput kopi, lalu membuka ponsel lagi. "Kamu ada rencana akhir pekan ini?" tanya Tika. Roni menggeleng. "Enggak." "Kenapa?" Tika menunduk. "Aku cuma mau aja ke makam ibu. Sudah lama nggak ke sana." Roni diam. Ia seperti berpikir, lalu menjawab, "Kayaknya Sabtu ada evaluasi proyek. Mungkin minggu depan aja ya." Tika hanya mengangguk. Ia tidak memaksa. Tapi dalam hati, ia mencatat satu hal lagi. Hari Minggu sore, Tika mengendarai mobil sendiri ke makam ibunya. Ia membawa bunga kesukaan ibunya, melantunkan doa, dan berbicara pelan seperti biasanya. Di sela-sela doa, ia berkata, "Bu, Roni sekarang beda. Dia bukan lagi laki-laki yang aku kenal dulu." Ia menangis sebentar, tapi bukan tangisan meledak. Hanya air mata yang mengalir tenang. Di tempat lain, Roni sedang duduk di rooftop cafe bersama Clara. Di tangannya ada gelas wine. Clara duduk menyender di pundaknya. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang ambisi, tentang jabatan baru yang sedang diincar Roni. "Kalau kamu naik jadi kepala proyek regional, kamu bakal sering keluar kota dong," kata Clara sambil memegang tangan Roni. "Iya, tapi aku nggak masalah. Selama aku punya kamu," jawab Roni sambil tersenyum. Clara tersipu. "Kamu nggak takut istrimu tahu?" Roni mengangkat bahu. Kalaupun tahu, dia tipe yang nerima. Dia nggak suka ribut. Clara mencibir. "Kamu terlalu percaya." Roni diam. Tidak menyadari bahwa kunci keruntuhan bukan dimulai dari pertengkaran, tapi dari kesunyian yang terlalu lama dipelihara. Beberapa hari kemudian, Tika mulai memeriksa detail rekening bank bersama asisten kepercayaannya, Wina. Di layar laptop, seluruh catatan transaksi pribadi Roni terlihat jelas. Ia tidak mencari uang Roni. Ia hanya ingin tahu kemana saja uang itu pergi. Di sana tertulis, pembelian perhiasan di butik mewah, reservasi restoran premium, pemesanan hotel bintang 5, dan pengiriman ke rekening atas nama Clara Widyasari. Tika menatap layar itu lama sekali. Lalu menutup laptopnya. Wina menatapnya ragu. "Ibu, kita tindak lanjuti sekarang." Tika menggeleng. "Belum. Kita biarkan dia tenggelam dulu." Wina mengangguk. Ia tahu wanita di depannya bukan perempuan biasa. Ia tahu bahwa diamnya lebih tajam dari amarah. Hari-hari berikutnya, Roni semakin jauh. Ia pulang makin malam, dan sesekali menginap di luar kota tanpa kabar. Tika tidak menelpon, tidak mencarinya. Tapi setiap aktivitas Roni, setiap geraknya, setiap langkahnya,
tercatat rapi oleh sistem yang Tika bangun sendiri. Roni tidak tahu bahwa bahkan kantor tempat ia bekerja, meja yang ia duduki, gaji yang ia banggakan, semuanya berasal dari perempuan yang kini hanya dianggap latar. Dan saat keretakan itu semakin melebar, Tika hanya berdiri diam. Tapi diam yang penuh perhitungan. Karena ia tahu, sebuah bangunan tidak pernah runtuh dalam semalam. Tapi retak kecil yang diabaikan, akan meruntuhkan semuanya dari dalam. Langit masih kelabu ketika Clara keluar dari apartemen dengan langkah ringan dan raut wajah puas. Di tangannya ada tas kerja kulit warna nude, sepatu hak tinggi senada, dan parfum mewah yang baunya menyengat hingga lift. Ia baru saja menghabiskan malam bersama Roni, untuk ketiga kalinya dalam 2 minggu. Bagi Clara, ini bukan sekadar hubungan asmara, ini proyek. Dia membuka ponselnya. Pesan dari Roni sudah masuk. Aku berangkat duluan. Kita ketemu di kantor. Clara tersenyum. Ia menyukai pria seperti Roni. Tidak terlalu tua, sudah mapan, sedang naik daun, dan mudah dikendalikan. Ia sudah mencium aroma peluang sejak pertama kali Roni memperkenalkan diri sebagai kepala proyek utama di PT Gria Karya Nusantara. Clara yang sebelumnya hanya staf biasa di cabang Surabaya langsung tahu, ini kesempatan langka. 2 bulan lalu, Clara sengaja membuat kesalahan yang disengaja dalam laporan, agar dipanggil langsung ke kantor pusat. Di sana, ia berakting lugu dan penuh penyesalan, membuat pimpinan pusat menyarankan agar ia dibimbing langsung oleh pemimpin lapangan. Roni, laki-laki yang menurut kabar sudah menikah, tapi tidak pernah membawa istrinya ke acara apapun. Clara tahu, tipe pria seperti itu, jika disentuh egonya, akan mudah dijinakan. Di kantor pusat, Clara berpenampilan rapi dan cerdas. Ia cepat menangkap pembicaraan, pandai memuji, dan selalu siap membantu Roni bahkan untuk urusan pribadi sekalipun. Mulai dari mengurus email, membawa kopi, sampai mencatat pengeluaran rapat, semua ia lakukan dengan manis. Hari itu, saat Roni datang, Clara sudah menunggu di meja kerja dengan laporan baru. Ia menyambut dengan senyum dan berkata pelan, "Saya sudah siapkan data-data klien Korea Selatan untuk presentasi minggu depan. Kalau Bapak sempat, saya bisa bantu review malam ini." Roni menoleh, memandangi wajah Clara sejenak. Ia mengangguk. "Oke, nanti malam kita bahas. Tapi di luar kantor." Clara tersenyum puas. Selama beberapa minggu terakhir, mereka semakin dekat. Roni mulai menceritakan rahasia pekerjaannya kepada Clara. Ia bahkan mengeluhkan Tika, istrinya, sebagai perempuan yang terlalu tenang, tidak peduli dengan karir suami, dan tidak punya ambisi. Clara mendengar dengan seksama, berpura-pura peduli, padahal dalam hati, ia mencatat satu hal, istri Roni lemah. Suatu hari, saat sedang membereskan meja Roni, Clara melihat ada foto kecil terselip di dalam buku agenda Roni. Foto pernikahan. Wajah Tika muda, bersanding dengan Roni. Wajah yang sederhana, tanpa make-up mencolok, tanpa gaun mewah. Clara tertawa kecil. "Inikah sainganku?" katanya dalam hati. "Biasa saja." Sejak hari itu, Clara mulai berani. Ia memeluk Roni dari belakang saat pria itu sedang bekerja. Ia menyuapi makanan saat makan siang. Ia bahkan menggenggam tangan Roni saat rapat selesai. Semuanya dilakukan diam-diam tapi pasti. Tidak ada yang protes. Semua staf sudah mulai paham, posisi baru, Clara, meskipun tidak tertulis secara resmi. Roni pun semakin kehilangan kendali. Ia mulai meminta Clara mendampingi keluar kota. Clara selalu siap. Di hotel, mereka memesan kamar bersebelahan. Tapi setiap malam, Clara mengetuk pintu kamar Roni dengan dalih, ingin mendiskusikan laporan. Hubungan mereka berkembang cepat. Clara tidak pernah menuntut status. Ia tahu, saat laki-laki sedang merasa berkuasa, ia akan memberikan semuanya tanpa perlu diminta. Pada akhir bulan, nama Clara masuk dalam daftar pegawai yang akan mendapat promosi khusus. Roni sendiri yang mengajukan. Alasannya, Clara bekerja luar biasa, mampu menyelesaikan dokumen dalam tekanan, serta memahami alur proyek dengan cepat. Direksi setuju. Sebagian karena mereka malas berurusan dengan laporan detil. Tidak ada yang mencurigai bahwa tangan Roni sudah terlalu jauh masuk ke wilayah pribadi Clara. Sementara itu, di rumah, Tika kembali menyusun rencana.
Ia tidak lagi sekadar mengamati. Ia mulai mengatur ulang struktur divisi. Menonaktifkan beberapa wewenang di sistem kepegawaian. Mencatat siapa saja yang terlibat dalam promosi palsu Clara. Ia melakukannya diam-diam, lewat tim audit independen yang hanya melapor langsung padanya. Clara tak tahu bahwa setiap transaksi hotel, catatan absensi, hingga data perjalanannya sudah masuk dalam laporan ke meja Tika. Suatu sore, saat Roni dan Clara hendak keluar kantor, Tika datang ke kantor pusat dengan mobil pribadi. Ia berjalan masuk lewat lobi utama, mengenakan setelan kerja elegan. Kali ini tidak lagi bersembunyi. Para karyawan yang mengenalnya langsung berdiri memberi hormat. "Selamat sore, Ibu," kata resepsionis. Tika mengangguk. Ia berjalan pelan ke arah ruang rapat besar, tempat di mana Clara dan Roni sedang mempersiapkan bahan untuk meeting malam. Saat Clara melihat Tika dari kejauhan, ia tidak mengenalinya. Baginya, Tika adalah wajah asing. Tapi kemudian ia menyipitkan mata. Wanita itu, bukankah ini wanita yang dulu ia usir dengan kasar? Clara berbisik ke Roni, "Pak, itu bukan wanita yang pernah datang nyelonong itu." Roni melirik. Ia mengerutkan dahi, tapi tidak menjawab. Tika berhenti di depan pintu. Ia tidak bicara, tapi tatapannya menghujam. Roni berdiri, menyambut setengah bingung. "Ibu Tika?" gumamnya akhirnya. Clara menoleh cepat. "Tika? Istri Bapak." Tika mendekat, menatap keduanya. Ia bicara pelan. "Clara, ikut saya. Sekarang." Clara ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Roni hanya diam. Tidak ada keberanian untuk menahan, tidak juga untuk menjelaskan. Di dalam ruang direksi, Tika memanggil bagian kepegawaian. "Ini Clara Widyasari. Saya minta mulai hari ini, kontraknya diputus. Segera. Semua akses sistem ditutup. Semua fasilitas perusahaan dikembalikan dalam 24 jam. Clara syok. "Bu, saya tidak tahu kenapa." Tika menatapnya. "Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu pergi." Clara memandang Roni. "Pak, tolong bicara sesuatu." Roni menunduk. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Tika melangkah keluar. Tapi sebelum pergi, ia menoleh. "Satu lagi, Clara. Lain kali, kalau ingin mengambil milik orang lain, pastikan dulu siapa pemilik tempat kamu berdiri. Jangan sampai kamu meludah di tanah yang bukan milikmu." Dan ia pergi. Hujan deras membasahi kaca jendela ruang kerja Tika. Ia duduk sendirian, masih mengenakan setelan kerjanya yang elegan. Di tangannya, secangkir teh melati mulai mendingin. Ia tidak menyentuhnya. Matanya menatap layar monitor yang menampilkan laporan audit bulan terakhir. Laporan yang menjadi titik balik dirinya, bukan sebagai istri yang dilukai, tapi sebagai pemilik kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Ketika Clara resmi diberhentikan pagi tadi, efeknya menjalar cepat. Beberapa pegawai yang selama ini bermain di bawah tangan Roni mulai cemas. Pesan-pesan tanpa nama masuk ke email manajemen. Laporan tambahan bermunculan, mengungkap manipulasi data proyek, pemotongan anggaran rapat, bahkan transaksi fiktif dengan supplier. Tika membaca semuanya tanpa mengernyit. Ia sudah tahu. Tapi ia menunggu waktu yang tepat. Sore itu, ia meminta HRD menyiapkan surat panggilan untuk Roni. Bukan sebagai suami, tapi sebagai kepala proyek yang diduga menyalahgunakan wewenang. Saat Roni menerima surat itu di ruangannya, ia mendadak pucat. Ia tahu surat seperti itu bukan main-main. Tapi lebih dari itu, ia mulai sadar bahwa istri lemah, yang selama ini ia rendahkan, kini berdiri di balik semua yang ia takutkan. "Dia main kotor," gumam Roni saat sendirian. Dia mulai masuk ke wilayah pekerjaan. "Ini perang." Roni meremas surat itu, lalu bangkit dari kursinya. Ia melangkah cepat keluar ruangan, menyambar kunci mobil, dan langsung menuju rumah. Setibanya di rumah, pintu sudah terbuka. Tika duduk di ruang tamu. Tidak terlihat terkejut, tidak terlihat cemas. Wajahnya tenang, terlalu tenang bagi seorang istri yang suaminya baru saja pulang tanpa salam. "Kamu senang?" bentak Roni. Tika menoleh perlahan. "Senang karena kamu akhirnya mengerti siapa aku?" "Ya." "Aku lega." "Kamu main belakang."
Aku tidak main belakang, Roni. Aku hanya memegang kembali apa yang menjadi milikku. Perusahaan itu, rumah ini, semua yang kamu pamerkan ke wanita murahan itu, semua berdiri atas namaku. Roni terdiam. Matanya bergerak liar, seperti sedang menghitung sesuatu. Kamu mau mempermalukanku? Tanyanya sengit. Tidak, jawab Tika. Kamu sendiri yang mempermalukan dirimu. Roni memukul meja. Aku tidak akan diam. Kamu kira kamu bisa kuasai semuanya karena kamu pemilik saham mayoritas? Kamu pikir aku takut dicopot? Aku juga tahu banyak rahasia internal. Tika berdiri. Suaranya dingin. Kalau kamu tahu rahasia internal, kamu akan tahu bahwa aku tidak hanya pemegang saham. Aku pendiri. Aku yang membangun fondasi perusahaan itu saat kamu masih sibuk melamar pekerjaan ke sana-sini. Aku yang membiayai, menyusun, menandatangani. Dan aku yang bisa menghapus semuanya. Termasuk kamu. Kamu gila. Kamu selingkuh dengan staf bawahan. Kamu biarkan dia bawa data klien keluar. Kamu transfer uang pribadi lewat rekening kantor. Semua itu terekam. Kalau kamu terus melawan, aku tidak hanya akan mencopot jabatanmu. Aku akan laporkan kamu ke polisi sebagai penyeleweng dana perusahaan. Roni tidak percaya. Kamu sudah siapkan semua ini dari awal. Aku tidak pernah merencanakan menjadi wanita yang dikhianati. Tapi sejak kamu memilih dia, sejak kamu menamparku dengan perasaan, aku mulai belajar cara berdiri sendiri tanpa perlu disandarkan pada suami yang lupa diri. Berarti kamu memang perempuan berhati dua. Tika tertawa kecil. Kamu tidak tahu rasanya berdiri di depan kantor milikmu, disambut oleh perempuan yang bahkan tidak tahu siapa dirimu, lalu diludahi di hadapan semua orang, dan suamimu hanya diam. Roni tertegun. Aku tidak butuh kamu kembali. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sedang melawan istrimu. Kamu sedang melawan seseorang yang tidak lagi mencintaimu. Roni tertunduk. Untuk pertama kalinya, mulutnya keluh. Malam itu, Tika tidur di kamar atas. Roni tidak masuk ke kamar. Ia hanya duduk di sofa, menatap layar ponselnya kosong. Di grup rekan kerja, berita pemecatan Clara menyebar cepat. Semua tahu alasan tak resminya. Semua tahu siapa dalangnya. Semua tahu kekuatan siapa yang sedang beraksi. Di ruang kerjanya, Tika menandatangani satu berkas terakhir. Surat perintah pencopotan jabatan kepala proyek. Atas nama Dewan Komisaris. Dengan alasan resmi, penyalahgunaan wewenang dan tidak menjaga profesionalisme hubungan kerja. Esok paginya, surat itu akan dikirim ke meja Roni. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tika tidak merasa bersalah mengambil keputusan itu. Ia hanya merasa bebas. Roni tidak datang ke kantor hari itu. Surat pencopotan jabatannya tetap diletakkan di meja ruang kerjanya yang kini sudah kosong. Ruang itu sunyi. Seperti kosongnya harga diri seorang pria yang kehilangan segalanya bukan karena musuh di luar, tapi karena tangan seorang wanita yang dulunya ia peluk, kini menggenggam pedang keadilan untuk menebas pengkhianatannya. Tika duduk di balik ruang direksi utama, berhadapan dengan para kepala divisi dan tim audit. Mereka bicara, berdiskusi, menyusun perbaikan sistem kerja, dan menyusun ulang struktur organisasi. Tapi tak satu pun dari mereka berani menatap mata Tika terlalu lama, karena mereka tahu, wanita di depan mereka bukan lagi istri direktur utama. Ia adalah pemilik segalanya. Dan ia sedang tidak ingin bermain baik. Pukul 10 pagi, suara langkah kaki tergesa terdengar dari luar. Sekretaris pribadi Tika masuk dengan napas tertahan, lalu berbisik. Ibu Tika, Pak Roni datang. Bersama seseorang. Tika menoleh perlahan. Siapa? Bu Clara. Tika menatap sekilas pada jam dinding, lalu berdiri. Biarkan masuk. Pintu ruang direksi terbuka perlahan. Roni melangkah masuk lebih dulu, mengenakan jas abu-abu tua yang tidak serapi biasanya. Di belakangnya, Clara berdiri dengan wajah setengah menunduk, tapi tetap menyisakan aura angkuh di balik lipstik merah menyala dan blazer mahal yang barangkali dibeli dari sisa uang kantor. Lama tak bertemu, ucap Roni membuka percakapan. Tika menatap keduanya. Kalian datang ke ruanganku, bukan ruang tamu. Jadi langsung saja. Clara melangkah lebih maju.
Saya rasa sudah waktunya menyelesaikan kesalahpahaman ini, Bu Tika. Salah paham. Tika tertawa lirih. Kau ludahi aku di depan kantor milikku, Clara. Aku punya rekamannya. Suamiku diam saat itu. Kau bilang aku wanita pengganggu? Salah paham macam apa yang kau maksud? Clara menggertakkan gigi. Saya emosi waktu itu. Dan sekarang aku yang akan beremosi. Tapi aku tak akan meludahimu. Aku akan mengubur karirmu. Roni ikut bicara. Tika, tolong. Kita selesaikan baik-baik. Tidak ada yang perlu diselesaikan. Roni, kamu sudah tidak punya jabatan. Clara sudah diberhentikan. Kamu datang ke sini sebagai apa? Mantan direktur yang memohon? Kamu tak bisa perlakukan aku seperti ini, seru Roni. Kita masih suami istri. Dan kamu masih pria yang tidur dengan wanita lain sementara aku lembur demi menyelamatkan perusahaanmu. Clara tertegun. Dia lembur. Roni menatap Clara dengan mata memohon, tapi Clara menarik diri. Sesuatu mulai retak. Tika mengambil map berwarna biru di atas mejanya. Di sini ada bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadimu, Roni. Ada juga tanda tangan Clara yang memverifikasi laporan fiktif. Semua sudah diarsip. Aku bahkan tak perlu menuntut. Aku hanya perlu mempublikasikannya. Dan nama kalian berdua akan habis. Bukan hanya di kantor ini, tapi di seluruh industri. Ini gila, Clara bergumam pelan. Roni meraih tangan Clara. Tapi wanita itu menarik diri dengan kasar. Kamu bohong padaku. Kamu bilang dia tidak peduli. Kamu bilang dia cuma numpang nama di perusahaan ini. Tika berdiri. Aku yang membangun perusahaan ini. Aku yang membesarkan semua cabangnya. Aku yang menandatangani setiap akta notaris. Kamu pikir Roni berhasil hanya karena ide-idenya? Semua modal awal dariku, Clara. Dari wanita yang kau hina. Clara terdiam. Wajahnya memucat. Ia mundur perlahan, seolah ingin lari dari kenyataan bahwa seluruh harga dirinya, yang ia bangun dari kehancuran rumah tangga orang lain, ternyata dibangun di atas pondasi milik wanita yang tak pernah menyerangnya. Aku tidak tahu. Clara mencoba bicara, tapi suara Tika memotong tajam. Kau tahu, tapi kau tidak peduli. Dan sekarang giliran aku yang tak peduli. Clara berbalik, pergi dengan langkah terhuyung. Roni tak mengejarnya. Hening menyelimuti ruangan itu. Roni berdiri di tengah, tidak tahu harus duduk atau pergi. Aku tidak akan bercerai, ucap Roni, akhirnya. Apapun yang kamu lakukan, aku tetap suamimu secara hukum. Tika berjalan mendekatinya, menatap tajam. Kau pikir itu akan menghalangiku? Roni mengangkat wajah. Kita bisa memperbaiki semuanya. Tik, aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Tapi jangan jadikan ini perang. Kita bisa mulai dari awal. Kita bisa bicarakan semuanya. Aku masih sayang kamu. Sayang? Tika tertawa pelan, pahit. Kau sayang setelah semua yang kulalui? Setelah dia melihatku diludahi? Setelah menghabiskan malam dengan perempuan yang kau bawa ke tempat kerja kita? Kau kira cinta bisa dikembalikan hanya dengan kata-kata? Roni tidak menjawab. Tika kembali ke meja, mengambil dokumen lain. Ia melemparkannya ke hadapan Roni. Surat permohonan perceraian. Roni menatapnya. Kau yang minta cerai. Aku tak ingin hidup dengan pria yang tak menghargai siapa aku. Aku sudah menunda terlalu lama. Dan aku tidak mau menunggu hingga kamu menghancurkan seluruh harga diriku demi ego dan nafsu. Roni membaca surat itu. Tangannya gemetar. Tapi matanya tetap menatap pada tanda tangan di bagian bawah. Tanda tangan Tika. Tegas. Lurus. Tak goyah. Ia menghela napas dalam-dalam. Aku salah menilai kamu. Aku pikir kamu cuma istri yang terlalu baik untuk melawan. Tika menatapnya dingin. Dan aku salah menilai kamu. Kupikir kamu hanya tersesat sesaat. Ternyata kamu membangun rumah dengan wanita lain di atas reruntuhan kesetiaanku. Roni berbalik. Kali ini ia tidak membantah, tidak memaki, tidak merayu. Ia hanya melangkah keluar, dan Tika tidak menoleh sedikit pun. Hari itu, ruang direksi terasa lebih tenang.
Tidak ada teriakan. Tidak ada debat. Hanya seorang wanita yang menandatangani surat cerai dengan tangan kokoh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi wanita utuh. Bukan istri. Bukan korban. Tapi pemilik dari segala luka dan kekuatan yang ia miliki. Dan ia siap untuk melangkah ke babak berikutnya. Sendirian. Tika duduk di depan kaca rias di kamar apartemen barunya yang berada di lantai paling atas. Rambutnya terurai, sedikit basah, dan mata itu memandangi pantulan dirinya sendiri dalam diam. Ia menyentuh wajahnya perlahan. Tidak ada bekas air mata lagi, tidak ada keraguan. Yang tertinggal hanya kelelahan yang mendalam dan keteguhan yang menebal. Sepekan telah berlalu sejak ia menyerahkan surat cerai itu ke tangan Roni. Tak ada satu pesan pun dari Roni yang dibalasnya, tak satu pun panggilan yang dijawab. Tika memilih diam, sebab ia tahu, kadang yang paling menyakitkan bukan kemarahan, tapi pengabaian. Dan benar saja, hari-hari yang mengikuti menjadi hari penuh kegelisahan untuk Roni. Roni duduk di dalam rumah mereka yang kini terasa sangat dingin. Tanpa suara tawa Tika, tanpa aroma masakan yang hangat dari dapur. Tidak ada sapaan pagi, tidak ada percakapan santai menjelang tidur. Hanya keheningan yang menggema di seluruh ruangan, seolah tembok-tembok pun ikut mencemoohnya. Ia mengintip layar ponsel berkali-kali, menanti notifikasi. Tapi hanya muncul pesan-pesan kerja dan satu atau dua tawaran dari wartawan gosip yang ingin mengonfirmasi tentang skandal di perusahaan milik wanita sukses, Tika R. Ia tahu cepat atau lambat berita itu akan pecah. Dan pagi itu, tepat pukul 7, berita itu benar-benar menghantam layar televisi. Bos perempuan sukses gugat cerai suami sekaligus pecat asisten pribadinya karena skandal perselingkuhan. Siapakah mereka? Tika memang tidak menyebutkan nama, tapi orang-orang cukup cerdas untuk menebak. Dunia kerja mulai bergemuruh. Klien membatalkan pertemuan dengan Roni. Rekan bisnis menarik diri. Semua menjadi kacau. Sementara itu, Tika tetap bekerja seperti biasa. Ia membuka meeting, menyapa staf dengan tenang, dan mengulas laporan dengan fokus luar biasa. Tidak ada satupun yang melihat wajahnya menunduk atau menyembunyikan luka. Ia tetap berdiri, sebagai pemilik dan pemimpin. Di sebuah kafe di kawasan elit, Clara duduk sendirian, menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Ia sudah tidak bekerja. CV-nya yang dulunya ia banggakan, kini ternoda skandal. Tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Bahkan kantor lamanya yang dulu ia pimpin sebagai asisten khusus direktur, pun telah menutup semua pintu. Clara memeriksa ponsel, lagi-lagi tak ada pesan dari Roni. Ia mulai sadar, Roni pun mulai menjauh. Pria itu yang dulu ia anggap sebagai pelindung, kini lebih sibuk menyelamatkan wajahnya sendiri. Ia ditinggal di tengah runtuhan yang mereka bangun bersama. Clara menghela napas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan, ini bukan sekadar kalah. Ini hancur. Dan yang menghancurkan mereka bukan tangan orang luar, tapi wanita yang mereka remehkan sejak awal. Roni akhirnya berdiri di depan kantor. Ia membawa sekotak kardus, berniat mengambil barang-barang pribadinya. Satpam membukakan pintu dengan segan. Tapi Tika sudah memberitahu semua staf, jangan mempermalukan Roni. Bukan karena ia masih punya hati, tapi karena ia tidak ingin dirinya terlihat selevel dengan orang yang mengkhianatinya. Ia akan mengalahkan Roni dengan cara yang paling menyakitkan, dengan martabat. Roni berjalan melewati lobi yang dulu ia lewati dengan kepala tegak. Kini semua tatapan pegawai yang melihatnya seperti jarum menusuk dada. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang menunduk hormat. Ia hanya menjadi pria biasa, yang gagal menjaga kehormatan dan kehilangan segalanya. Sementara itu, Tika duduk di lantai atas, menandatangani kontrak kerjasama dengan investor Jepang yang sudah lama mengincar proyek ekspansi perusahaannya ke luar negeri. Tika tidak hanya bertahan. Ia berkembang. Sore itu, saat matahari condong ke barat, sebuah pesan masuk ke ponsel Tika. Dari Roni. Aku tahu kamu tidak akan membalas. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, rumah ini terlalu sepi tanpa kamu. Aku bangun setiap pagi berharap kamu masih ada di sampingku. Aku merindukanmu. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Tika menatap pesan itu lama. Lama sekali. Tapi ia tetap meletakkan ponselnya di meja. Tidak membalas. Tidak memikirkan.
Ia hanya kembali menatap laporan di depannya. Sebab untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu, seseorang yang benar-benar menyesal, tidak perlu diberikan kesempatan. Cukup biarkan mereka hidup dalam penyesalan itu sendiri. Dan malam itu, langit kota seolah menyala lebih terang dari biasanya. Di rumah mewah yang dulu mereka bangun bersama, Roni duduk di ruang keluarga. Sendirian. TV menyala tapi tidak ia tonton. Ia hanya memeluk kemeja lama Tika yang ia temukan di lemari, mencoba mencium aroma yang tersisa. Tapi semuanya perlahan menghilang. Termasuk harapan. Di tempat lain, Clara mengemasi barang-barangnya dari apartemen milik Roni yang sudah tidak lagi bisa ia tinggali. Semua telah dihentikan. Tagihan menumpuk. Uang habis. Roni tidak lagi mengangkat teleponnya. Ia benar-benar ditinggalkan. Dan Tika? Tika tidak menoleh ke belakang. Ia duduk di balkon apartemennya malam itu. Secangkir teh hangat di tangan, laptop di pangkuan, dan proposal merger terbuka di layar. Ia membaca perlahan, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kesadaran bahwa dunia ini tidak akan menunggu wanita yang hanya menangis. Dunia ini hanya mendengar mereka yang bangkit dan berbicara dengan langkah. Dan besok adalah hari baru. Ia siap melangkah. Telepon berdering untuk kesekian kalinya. Getarannya menari-nari di atas meja kerja Tika yang rapi dan penuh dokumen penting. Tika menatap layar ponselnya sekilas. Nama, Roni, terpampang jelas di sana. Ia diam. Lalu membiarkan panggilan itu mereda sendiri. Sudah 4 hari berturut-turut Roni mencoba meneleponnya. Berkali-kali. Pagi, siang, malam. Bahkan dini hari. Tapi Tika sudah memilih diam. Rasa dalam hatinya bukan lagi marah atau sedih. Hanya kosong. Dan itulah yang paling berbahaya. Karena ketika seorang wanita sudah tidak lagi merasa apa-apa terhadap seseorang yang dulu dicintainya mati-matian, maka tidak ada jalan kembali. Tidak ada pintu yang bisa diketuk. Semuanya telah tertutup rapat. Ia berdiri, mengambil jasnya, lalu berjalan keluar ruangan. Hari ini ia akan bertemu dengan investor dari Singapura yang tertarik mendanai proyek properti hijau yang sedang digagas perusahaan. Ia melirik jam tangannya. 7 menit lagi meeting dimulai. Di lobi bawah, Roni berdiri gelisah. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Lingkar mata gelap menghiasi wajahnya. Ia tak lagi mengenakan pakaian rapi seperti dulu. Jas itu tampak lusuh. Sepatunya sedikit kotor. Ia mencoba berbicara dengan resepsionis. Boleh saya bertemu Bu Tika? Wanita resepsionis menatapnya ragu. Maaf, Pak Roni. Sesuai arahan, kami tidak diperkenankan mengganggu agenda Ibu. Apalagi tamu yang tidak terdaftar. Roni menarik napas. Tolong, setidaknya sampaikan kalau saya ada di sini. Saya tidak akan lama. Saya hanya mau bicara. 1 menit pun cukup. Resepsionis itu menatapnya iba, tapi tetap menggeleng. Ia tahu Tika bukan wanita yang mudah diganggu. Terlebih setelah apa yang terjadi. Roni duduk di sofa ruang tunggu. Kepalanya tertunduk. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan berbagai ekspresi. Kasihan, sinis, heran, bahkan beberapa pura-pura tidak melihat. Beberapa staf lama bahkan mengenalnya sebagai suami dari bos besar mereka. Tapi kini, status itu sudah lenyap. Tika berjalan melintasi lobi. Langkahnya cepat dan mantap. Ia ditemani 2 orang manajer senior dan 1 penerjemah. Matanya sempat melihat Roni. Tapi hanya sekilas. Tidak berhenti. Tidak melambat. Tidak ada sapaan. Roni berdiri. Tika, panggilnya pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi wanita itu tetap melangkah. Bahkan tak sedikit pun menoleh. Dan itulah yang paling menghantam hati Roni. Bukan kata-kata tajam. Bukan teriakan. Tapi sikap dingin yang seperti tak pernah mengenalnya. Siang itu, meeting berjalan sukses. Tika mendapatkan persetujuan dana proyek senilai 100 miliar rupiah untuk 2 tahap pembangunan kawasan rumah pintar berbasis energi surya. Mitra bisnis dari Singapura itu kagum dengan struktur perencanaan yang Tika ajukan. Mereka sepakat menjalin kerjasama eksklusif 5 tahun ke depan. Setelah pertemuan, Tika makan siang di ruang VIP restoran bersama timnya. Ia tidak membahas Roni sama sekali. Fokusnya penuh pada agenda ekspansi.
Sementara itu, Roni berjalan keluar dari gedung. Langkahnya berat, matanya sembab. Sepanjang perjalanan pulang, ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Tika tertawa bersamanya. Kapan terakhir ia membuat istrinya bahagia. Tapi semakin ia mengingat, semakin ia sadar, ia sudah terlalu lama membuat luka, bukan tawa. Malam harinya, rumah itu kembali sunyi. Roni duduk di ruang makan. Di meja, ia menata 2 piring makan, 2 sendok, 2 gelas. Semua seperti dulu. Ia memasak nasi goreng yang dulu jadi kesukaan Tika, pakai potongan ayam kecil, sambal bawang, dan telur mata sapi di atasnya. Ia duduk sendiri, menatap kursi kosong di seberangnya. Ponsel di sampingnya menyala. Dari Clara. Aku tidak tahu harus kemana. Semua orang menolakku. Roni, tolong. Setidaknya beri aku sedikit bantuan. Aku juga korban. Jangan tinggalkan aku begitu saja. Roni menatap pesan itu lama. Ia tak membalas. Hatinya sudah muak dengan Clara. Ia tidak tahu kenapa dulu begitu mudah tertarik pada wanita itu. Mungkin karena saat itu ia sedang jenuh. Mungkin karena saat itu Tika terlalu sibuk. Tapi kini ia sadar, semua itu cuma alasan untuk menutupi kebodohan dan keegoisan sendiri. Ia menghapus pesan itu, lalu membuka galeri foto. Ia melihat foto Tika memakai kebaya saat perayaan ulang tahun perusahaannya ke-10. Wajahnya bahagia, matanya berbinar. Dan ia ingat, saat itu Tika menoleh padanya dan berkata, "Terima kasih sudah selalu di sampingku, Mas. Aku tidak akan sampai di sini tanpa kamu." Roni menutup matanya. Kepalanya bersandar ke dinding. Ia merasa seperti pria paling gagal di dunia. Esok harinya, Tika mengunjungi rumah lamanya untuk mengambil dokumen pribadi dan beberapa barang peninggalan. Ia masuk tanpa berkata apa-apa. Pembantu rumah terkejut melihatnya. Roni belum bangun. Tika masuk ruang kerja, membuka laci-laci, mengambil 1 map coklat berisi sertifikat, akta, dan surat penting lainnya. Ia berjalan tenang ke kamar. Di sana Roni masih terlelap. Mata itu sembab, wajah itu lesu. Tika memandangnya. Sudah cukup, ucapnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Ia keluar tanpa membangunkannya. 1 jam kemudian, ketika Roni terbangun dan menemukan kamar itu sudah kosong, ia berlari ke depan. Tapi yang tersisa hanya mobil hitam yang melaju menjauh. Dan 1 pesan yang tertinggal di meja. "Maaf, aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali." Hari-hari berlalu. Roni mencoba bertahan di tengah kesendirian. Tapi tidak mudah. Semua orang menjauh. Pekerjaan semakin sulit. Namanya sudah rusak. Dan ia bukan siapa-siapa lagi. Sementara Tika semakin bersinar. Wawancaranya muncul di berbagai media bisnis. Ia diundang sebagai pembicara di forum-forum internasional. Ia terpilih sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Roni menonton itu semua dari layar televisi. Dan setiap kali wajah Tika muncul, rasa sesal itu semakin menusuk, semakin menyesakan, semakin membunuhnya pelan-pelan. Ia mencoba menghubungi sekali lagi. "Tika, sekali saja. Tolong balas. Aku tidak minta kembali. Aku cuma ingin mendengar suaramu." Tapi seperti semua pesan sebelumnya, Tika tetap memilih tidak menjawab. Clara berdiri di depan pagar kantor pusat Mahardika Group dengan wajah lelah dan langkah ragu. Tubuhnya tak terurus. Riasan wajahnya luntur oleh tangis yang seolah tak pernah berhenti. Gaun mewah yang dulu sering ia kenakan kini tampak kumal dan lusuh. Rambut yang dulu ia tata dengan gaya salon kini sekadar dicepol asal. Di tangannya, sebuah map plastik berisi lamaran kerja yang kusut. Ia berdiri cukup lama di sana, menanti seseorang keluar atau sekadar meliriknya. Beberapa staf kantor yang lewat sekilas mengenal wajahnya, wanita yang dulu suka datang bersama mantan direktur yang kini entah kemana. Tapi tak ada satupun yang menyapa. Tak ada yang menyilakan masuk. "Bu Tika ada?" Suara Clara pelan, hampir tidak terdengar, saat salah satu staf perempuan melintas. Staf itu menoleh sekilas. "Maaf, Bu Tika sedang ada rapat. Dan saya tidak yakin beliau ingin diganggu." Clara menunduk. "Tolong sampaikan. Saya mohon." Staf itu hanya tersenyum simpul, lalu pergi begitu saja. Clara masih berdiri di sana hampir 1 jam.
Sampai akhirnya hujan turun perlahan. Ia tetap tak bergerak. Mungkin karena terlalu malu untuk pergi, atau karena masih berharap keajaiban. Tapi pintu itu tetap tertutup. Di lantai 15, dari balik kaca besar ruang direksi, Tika berdiri dengan kedua tangan menyilang di dada. Matanya tajam menatap ke bawah. Clara memang terlihat kecil dari ketinggian itu, tapi tetap mudah dikenali. Dia datang, ucap salah satu staf pribadi Tika. Tika hanya mengangguk. Biarkan saja. Orang seperti dia tidak datang untuk memperbaiki, tapi untuk memohon demi kepentingannya sendiri. Staf itu diam. Tak berani menanggapi lebih lanjut. Di tempat berbeda, Roni duduk di kursi ruang tunggu bank. Hari itu ia berniat mengajukan pinjaman untuk membuka usaha kecil. Tapi semua aset yang dulu atas namanya telah dibekukan. Rekeningnya hanya tersisa belasan ribu rupiah. Aset rumah, mobil, saham semua berbalik arah. Semua milik Tika. Bahkan rumah yang ia tinggali pun kini hanya status menumpang. Pegawai bank yang menemuinya menjelaskan dengan bahasa halus bahwa pengajuannya akan sulit diterima karena tidak ada jaminan. Maaf, Pak Roni. Dengan situasi keuangan Bapak sekarang dan tanpa agunan yang bisa diverifikasi, kami belum bisa memproses. Roni mengangguk pahit. Ia berdiri dengan tubuh limbung, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Langkahnya lemah menyusuri jalanan kota yang kini terasa lebih dingin. Semua tempat yang dulu familiar kini hanya pengingat akan kegagalannya. Kafe tempat ia dan Clara sering bertemu, hotel tempat mereka berselingkuh diam-diam, hingga kantor lamanya yang kini jadi properti penuh penjagaan. Semua tak lagi menyambutnya. Semuanya jadi bukti kesalahan yang tak bisa diputar ulang. Hari Sabtu pagi, rumah orang tua Tika di Bandung didatangi tamu tak terduga. Roni. Ibunda Tika membukakan pintu, kaget melihat wajah mantan menantunya yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Roni langsung berlutut di depan pintu. Bu, maafkan saya. Saya datang bukan untuk membuat keributan. Saya hanya ingin berbicara dengan Tika. Sekali saja. Saya siap menerima apapun, asal dia bersedia mendengar saya 1 menit. Ibunda Tika diam sejenak, lalu berkata lirih, "Kamu pikir semua bisa diperbaiki dengan air mata? Waktu tidak pernah bisa diulang. Roni, apa yang sudah kamu rusak tidak bisa kamu tempel dengan tangis dan permintaan maaf." Roni menunduk. Ia tahu itu. Kalau kamu benar-benar menyesal, kamu tidak akan membiarkan Tika terluka seperti dulu. Kamu mempermalukannya di depan umum. Kamu mengkhianatinya. Bahkan meludahinya dengan membiarkan perempuan lain mengusirnya dari tempat yang dia bangun dari nol. Suara sang ibu tegas. Roni menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Kalau kamu laki-laki, kamu harus tahu kapan kamu sudah tak pantas lagi mengetuk pintu yang sudah kamu hancurkan sendiri. Setelah itu, pintu ditutup pelan. Tanpa teriakan. Tanpa makian. Tapi lebih menyakitkan dari apapun. Hari demi hari berlalu. Clara kini tinggal di kos kecil di daerah pinggiran kota. Ia kehilangan semua. Keluarganya sendiri pun menolaknya. Teman-teman sosialitanya hilang satu persatu. Tak ada yang ingin dikaitkan dengan wanita simpanan yang gagal. Suatu malam, Clara memberanikan diri mengirim email ke divisi HRD Mahardika Group, melamar sebagai staf biasa. Ia tak berharap banyak. Hanya butuh pekerjaan. Tapi emailnya tidak pernah dibalas. Sementara itu, Tika tampil di panggung Forum Bisnis Internasional di Jakarta Convention Center. Mengenakan setelan navy blue dengan rambut disanggul rapi, ia membawakan pidato yang mendapat standing ovation. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari dikhianati, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi korban dari pengkhianatan itu. Kita bisa bangkit, berdiri, dan membuat mereka menyesali keputusan meninggalkan kita. Kalimat itu langsung viral di media sosial. Cuplikan pidatonya memenuhi Instagram, TikTok, dan berita nasional. Banyak wanita menjadikannya simbol kekuatan dan kebangkitan setelah disakiti. #bangkit bersama Tika trending selama 3 hari penuh. Roni menonton cuplikan pidato itu dari layar kecil ponselnya. Ia tidak bisa berhenti menatap. Bibirnya gemetar. Ia pernah memiliki wanita sekuat itu di sisinya. Tapi ia malah membiarkan wanita lain merusaknya. 1 minggu kemudian, Mahardika Group membuka lowongan untuk 1.000 pegawai baru karena proyek ekspansi besar. Clara kembali melamar.
Kali ini datang langsung ke gedung. Tapi security menolaknya mentah-mentah. Namanya masuk daftar hitam perusahaan. Ia bukan hanya dicoret, tapi dilarang menginjakan kaki ke dalam kantor. Ia duduk di trotoar, menangis sejadi-jadinya. Orang-orang lewat begitu saja. Tidak ada yang peduli. Di tempat lain, Tika duduk di balkon apartemennya yang menghadap laut. Di tangannya secangkir teh hangat. Ia menatap langit yang mulai menggelap. Ponselnya berbunyi. Bu Tika, kami baru dapat laporan. Clara mencoba masuk lagi ke area kantor hari ini. Tapi sudah kami tahan sesuai instruksi ibu. Baik, jawab Tika singkat. Dan satu lagi, Bu. Roni, dia terlihat di kantor notaris mencoba memverifikasi ulang akta perusahaan. Tapi semua masih atas nama ibu, tidak ada masalah. Terima kasih. Tetap pantau. Ia mematikan telepon. Lalu berdiri. Menatap laut yang tenang. Angin laut meniup rambutnya perlahan. Dan dalam hatinya, ia tahu, di titik ini, ia tidak lagi marah. Ia hanya sudah terlalu tinggi untuk menunduk lagi pada orang-orang yang dulu meremehkannya. Pagi itu langit Jakarta digelayuti mendung. Dari balik kaca kantor Mahardika Group lantai tertinggi, Tika menatap jalanan yang mulai padat. Ia mengenakan setelan jas putih, wajahnya terlihat tenang namun tegas. Di meja kerjanya terletak sebuah berkas besar berisi laporan restrukturisasi perusahaan, laporan divisi, dan sebuah surat yang baru saja tiba, permohonan maaf tertulis dari Clara dan Roni. Ia menatap surat itu tanpa ekspresi. Hanya membaca sepintas, lalu meletakkannya kembali di tumpukan paling bawah. Suara ketukan lembut terdengar di pintu ruangannya. Masuk. Asisten pribadinya, Mitha, melangkah masuk sambil membawa tablet. Bu Tika, semua jajaran direksi sudah berkumpul di ruang rapat untuk presentasi progres cabang baru di Surabaya. Dan, ada satu hal lagi. Apa itu? Mitha ragu sejenak. Roni datang lagi. Dia memohon bertemu ibu. Menunggu di lobi sejak subuh tadi. Duduk diam, tidak banyak bicara. Tika menahan napas sejenak. Sudah berapa kali dia datang bulan ini? Ini keempat kalinya, Bu. Beri dia air minum dan tempat duduk yang layak. Tapi jangan izinkan masuk. Baik, Bu. Di lobi bawah, Roni duduk di kursi tunggu, mengenakan kemeja yang sudah pudar warnanya. Matanya cekung, tubuhnya sedikit kurus, tapi pandangannya tajam. Di genggamannya sebuah foto lama, foto pernikahannya dengan Tika, saat mereka masih tersenyum bahagia. Ia tak menatap siapapun, tak memohon pada siapapun. Ia hanya duduk dan menunggu, seperti seorang tahanan yang tahu bahwa ia tak pantas berharap, tapi tetap menanti pengampunan. Dia tidak akan turun, ucap satpam yang telah mengenalnya. Roni tersenyum kecut. Saya tahu, tapi setidaknya saya tidak kabur. Di lantai atas, Tika memasuki ruang rapat utama. Semua direksi berdiri menyambut. Di layar terpampang progres ekspansi cabang Mahardika Group yang akan dibuka serentak di Surabaya, Makassar, dan Medan. Proyek terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Salah satu direktur menyampaikan presentasi dengan antusias. Dana yang digunakan seluruhnya hasil keuntungan divisi properti. Laporan divisi keuangan menyatakan cash flow sangat sehat. Kinerja tim di bawah Ibu Tika sungguh luar biasa. Tika hanya tersenyum tipis. Ia tidak perlu banyak bicara. Semua tahu siapa yang menggandeng perusahaan dari titik paling kelam menuju kejayaan seperti sekarang. Salah satu direktur muda berkomentar, saya masih ingat dulu ketika kantor kita hanya menyewa ruko kecil, dan ibu bekerja sampai larut tiap malam. Dan sekarang, kita seperti mimpi. Tapi saya tahu ini bukan mimpi. Ini hasil keringat dan air mata ibu sendiri. Semua terdiam. Suasana hening dan penuh penghargaan. Tika menatap mereka. Perusahaan ini lahir dari luka. Dibangun di atas pengkhianatan. Tapi justru dari luka itu kita menemukan kekuatan. Maka jaga nama Mahardika baik-baik. Jangan sampai seperti mereka yang dulu mengira kantor ini tempat berselingkuh dan menginjak martabat saya. Sore hari, Tika memutuskan untuk pulang lebih awal. Di perjalanan, ia meminta sopirnya melewati jalur lama. Jalan tempat dulu ia dan Roni biasa naik motor bersama, tempat ia membangun toko kecil, dan rumah lama mereka yang kini sudah dijual ke orang lain.
Ia hanya diam. Tidak menangis. Tidak juga tersenyum. Ia hanya menatap masa lalu yang kini menjadi museum kenangan. Ketika sampai di apartemen, ia membuka laptopnya. Email baru masuk. Dari Clara. Subjek, permohonan maaf terakhir. Isi, Tika. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu benci padaku seumur hidup. Tapi izinkan aku meminta maaf bukan untuk memohon diterima kembali, melainkan karena aku ingin tidur malam ini tanpa beban. Aku bodoh. Aku terlalu cepat menikmati posisi yang bukan milikku. Aku pikir dengan memikat Roni, aku bisa hidup bahagia. Tapi aku tidak pernah tahu betapa kuatnya kamu membangun semua yang aku injak-injak itu. Aku salah, Tika. Sangat salah. Kamu berhak bahagia. Maafkan aku, Clara. Tika menatap email itu beberapa saat, lalu mematikannya. Ia mengambil buku agenda dan menulis satu kalimat. Pemaafan bukan berarti kembali menerima, tapi memilih untuk tidak terikat oleh kebencian. 2 bulan kemudian, Mahardika Group merayakan ulang tahun ke-10 dengan perayaan besar. Seluruh karyawan hadir, termasuk para petinggi baru yang berhasil direkrut dari perusahaan kompetitor ternama. Acara diliput media nasional. Tika menerima penghargaan, Perempuan Inspiratif tahun ini, dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Wawancaranya menjadi viral. Saya tidak membalas dengan cara murahan. Saya membalas dengan cara yang membuat mereka sadar bahwa meninggalkan saya adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Tepuk tangan panjang bergema. Mata Tika tajam, tapi penuh kendali. Ia bukan lagi perempuan yang dulu. Ia sudah berdiri terlalu tinggi untuk dibalas dengan dendam kecil. Suatu hari, saat sedang turun dari mobil untuk menghadiri pertemuan di gedung pemerintahan, Tika melihat seseorang berdiri di sudut jalan, membawa papan bertuliskan. Sedang mencari pekerjaan. Mampu bekerja keras. Lulusan ekonomi. Dan wajah di balik papan itu adalah Roni. Ia tak mengenakan sepatu. Tubuhnya semakin kurus. Rambutnya mulai memutih. Tika berhenti sejenak. Roni melihatnya. Tak mendekat. Hanya menunduk. Tika melanjutkan langkahnya, tidak berkata sepatah kata pun. Tapi sebelum masuk ke gedung, ia menoleh pada asistennya. Pastikan dia tidak kelaparan. Tapi jangan izinkan menyentuh pintu perusahaanku lagi. Asistennya mengangguk. Malam harinya, di balkon apartemen, Tika duduk dengan secangkir teh hangat. Di tangannya buku berisi catatan lama. Di halaman terakhir, tertulis. Mereka pernah membuatku merasa tidak berharga. Tapi aku tahu nilailah yang membuat mereka merasa layak menyakitiku. Hari ini, aku berdiri di atas luka, tapi tidak lagi tenggelam di dalamnya. Langit di atas Jakarta tampak bersih. Tidak ada awan. Tidak ada hujan. Hanya bintang-bintang yang tenang menyaksikan perempuan yang tak lagi sama. Dan dari kejauhan, mereka yang pernah menginjaknya kini hanya bisa menatap dari tanah, menyesal, tapi tak lagi mampu menjangkaunya. Selesai.